Buka hati, buka hoki. Ketemu lagi dengan Akino. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 2021 ya. Nggak berasa kita sudah dalam masa pandemi ini 9 bulan. Dan seperti biasa, ketika tahun baru, perusahaan tentu akan mencari karyawan baru. Tapi kali ini justru lebih istimewa ya. Mungkin tadinya sudah banyak pekerjaan-pekerjaan yang dikurangi, karyawan dikeluarkan, dan lain-lain. Sesudah vaksin mencapai tahap final, tentu akan vaksin massal dan ekonomi bergulir kembali. Dan perusahaan-perusahaan akan mencari karyawan-karyawan baru untuk mengisi pos-pos yang penting. Karena biasanya sesudah krisis, alamiah itu artinya sesudah krisis maka ekonomi akan bergulir. Banyak orang mungkin sudah bosen di rumah, pingin ke mall, cuman karena ada rasa khawatir tentu tidak berbondong-bondong ke mall. Tapi sebegitu vaksin selesai, mall seketika akan jadi penuh. Mungkin ada orang yang bertekad, saya seminggu bakal di mall, tiap hari sarapan, makan malam di mall. Bisa. Nah, dengan demikian secara alamiah sesudah suatu ekonomi krisis, maka ekonomi akan bertumbuh. Nah, saya akan memberikan tips ya. Ini tipsnya agak fair gitu. Umumnya kan biasanya petunjuk-petunjuk bagaimana mencari karyawan yang baik, karakternya bagaimana gitu. Nah, kali ini enggak. Kali ini karena masa orang yang cari kerja juga banyak, saya akan berikan tips bagaimana kamu memilih bos yang baik. Ini kan penting, ini adil jadinya gitu ya kan. Dengan kenapa kita penting mencari bos yang baik? Ya, paling tidak kita bisa loyal, kita bisa bertahan dan kita tahu bos ini akan berbagi juga dengan kita. Jadi sama-sama bahagia gitu. Jangan sampai kita bekerja pada bos yang misalnya memang pelit, nggak baik hati, dan lain-lain. Siapa bilang karyawan yang buruk? Banyak kok di dalam kehidupan kita bertemu dengan bos-bos yang tingkah lakunya juga buruk. Nah, ini adalah kita bilang turn around. Bagaimana kita membalikkan. Sekali ini kita bisa agak ini ya, pasang harga ataupun pasang gaya. Ntar dulu saya mau lihat dulu wajah kamu seperti apa gitu, wajah bosnya seperti apa gitu ya. Jadi ini adalah tips bagaimana memilih bos yang baik di dalam kita mencari pekerjaan. Nah, ciri yang pertama bos yang baik adalah di kuping. Ini adalah foto Warren Buffett. Dia adalah orang nomor 6 terkaya menurut Forbes tahun 2020 ini. Nah, kuping menunjukkan kualitas orangnya ini pelit atau tidak gitu. Jadi kuping makin panjang maka makin tidak pelit. Artinya dia mau berbagi. Kalau kupingnya makin kecil makin pelit gitu. Jadi ya diukur-ukur saja ya. Ini panjang betul, besar betul. Jadi tidak heran semua yang bekerja sama dia juga menikmati kekayaan dan dia mau sharing apa yang dia miliki. Yang berikutnya adalah perhatikan di pipinya, yaitu adalah daging ya, daging di pipi kiri kanan. Ini menunjukkan makin dia berusia makin kaya. Tentu ada yang bilang, setiap orang yang udah tua pasti begitu. Belum tentu. Jadi kalau ini yang nggak ada ya berarti dia tidak memiliki kemampuan untuk berbagi kekayaan. Yang berikutnya adalah alis. Mungkin ada sebagian yang tahu cerita tentang Judge Paul kan, alisnya begitu tebal dan bagus. Ini adalah Jeff Bezos. Jeff Bezos tahun ini 2020 ranking 1 orang paling kaya di seluruh dunia. Ya, jadi planet ini ya dia orang paling kaya. Nah, perhatikan alisnya. Alis menunjukkan seperti Judge Paul ya, menunjukkan orang yang mampu memiliki keadilan. Artinya dia mau berbagi, tapi berbaginya betul-betul adil. Jadi orang yang punya alis tebal seperti ini, dia memiliki penilaian yang baik. Kalau orang ini atau karyawannya mampu bekerja dengan baik, dia akan memberikan dengan fair. Tapi alis ini juga menunjukkan kalau kerjanya nggak benar, dia juga akan segera tendang jauh-jauh. Hal berikutnya bos yang baik adalah kita perhatikan hidungnya. Yaitu hidung yang bulat dan berdaging, itu kemampuan dia untuk
mencari uang ataupun menyimpan kekayaan. Tentu kita mau bekerja dengan bos yang bisa makmur, bisa kaya gitu. Kalau kita bekerja kepada bos yang tidak mampu, kaya dan sukses, ya tentu kita nggak bakal sukses gitu ya kan. Logikanya seperti itu. Tapi hidung selain menunjukkan kemampuan dia mencari kekayaan, ada dua hal. Pertama adalah lebarnya. Kalau hidung yang lebar artinya kemampuan dia berkomunikasi dengan bawahannya ada. Yang berikutnya adalah hidung juga menunjukkan orang tersebut memiliki tricky atau tidak tricky. Nah, hidung yang tidak lancip atau berdaging tidak menunjukkan orangnya tidak punya tricky. Kadang-kadang kita menemukan mungkin hidungnya lebar ya, kemampuan mencari uang ada. Tapi ketika misalnya mau berbagi ataupun bonus atau naik gaji dia tricky gitu ya. Artinya dia menggunakan siasat hal-hal yang buruk di dalam menurunkan ekspektasi ataupun apa yang telah disepakati. Yang berikutnya, ya ini adalah Carlos Slim. Ya. Carlos Slim juga masuk orang kaya tahun 2020, masuk 20 besar. Ya. Nah, adalah mulut. Mulut yang lebar menunjukkan juga kemampuan untuk mendengarkan, mau mengarahkan, mau mengajar gitu ya. Kemudian mulut yang lebar juga menunjukkan apa yang ada di hatinya bisa disampaikan secara langsung kepada apa yang diharapkan dari karyawannya. Dengan demikian, kalau kita bekerja pada bos yang demikian, dia tidak memiliki agenda-agenda lain selain apa yang memang seharusnya kita kerjakan. Artinya kita mendapat suatu guru atau mentor yang baik gitu. Nah, hal yang ketiga yang dari Carlos Slim ini adalah dagunya. Dagunya itu berdaging ya, kiri kanannya seperti Warren Buffett tadi dan dagunya menonjol. Berarti ininya dia memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitan yang dialami oleh anak buahnya. Jadi orang demikian memiliki sifat dapat memeluk semua kesulitan-kesulitan baik yang dialami oleh karyawan ataupun di dalam perusahaan tersebut. Dengan demikian kalau kita kerja sama orang seperti ini, maka kita bisa menyampaikan dengan baik apa yang menjadi kesulitan di dalam pekerjaan kita. Tanpa dia tadi hidung tidak bersiasat, kita tidak takut dia pecat tiba-tiba, ataupun gara-gara kita komplain gaji jadi tidak naik gitu ya kan. Nah, ini adalah ciri-ciri bos-bos yang memiliki sifat yang punya justice, punya fairness, tidak pelit, mau mendengarkan, mau tahu kesulitan anak buah, dan tetap mau menolong ketika di dalam kesulitan. Nah, tadi kita sudah membahas bos harus punya kemampuan cari uang, bisa nyimpan kekayaan, baik hati, tidak pelit, fairness. Mungkin fairness ada juga yang nggak suka ya. Yang adil tuh bisa-bisa orang nggak suka gitu. Nah, tapi yang paling penting juga kalau kita mengikuti bos, apalagi kalau usia kita udah 35, tidak banyak waktu lagi kita untuk namanya berganti-ganti bos. Nah, kita butuh satu bos yang kelihatannya bisnisnya itu memiliki fondasi yang kuat gitu. Ataupun dianya sendiri tidak gampang berubah-ubah. Ini penting karena bagaimanapun kalau kita ingin mengabdi kepada suatu bos dan dalam jangka panjang 10 tahun, 20 tahun, maka kita perlu melihat namanya garis falling. Apa itu falling? Tunggu sebentar karena saya akan menjawab pertanyaan soal kuah dan arah hadap. Dan untuk selanjutnya ini adalah pengumuman. Pertanyaan-pertanyaan soal kuah dan jawabannya akan saya buat di dalam satu video yang khusus. Garis falling adalah garis yang membentuk dari ujung hidung ya, menuju ke samping, ke bawah gitu. Dan milik Warren Buffett itu luar biasa panjang, itu menunjukkan pemikiran dia yang stabil. Jadi sebelum dia mengambil suatu keputusan yang penting, dia sudah berpikir secara komprehensif. Dan ketika dia mengambil keputusan, keputusannya tidak berubah. Dengan demikian, orang-orang ini memiliki kemampuan ataupun fondasi bisnisnya sangat stabil. Atau dengan kata lain, orang yang demikian fallingnya rapi, panjang, dan sempurna memiliki fondasi bisnis yang kokoh. Baiklah, pertemuan kita sampai di sini. Di video selanjutnya saya akan membahas apa ciri wajah orang yang cerdas. Seperti juga lihat di dalam kisah Sam Kok. Oke, terima kasih telah menonton. Bagi yang belum, silakan subscribe dan jangan lupa pukul loncengnya. Keep rolling.